Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya, meriwayatkan dari hadis 249, wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada namanya Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Al-kadzab, pendusta, bukanlah yang mendamaikan antara dua orang. Maksudnya, kalau ada orang mendamaikan dua orang, walaupun nampaknya seperti bohong, tapi itu tidak dianggap bohong. Jam 8 datang si fulan ke rumah saya. Jam 9 datang si B ke rumah saya. Rupanya yang jam 8 sama jam 9 ini clash, berkelahi. Entah gara-gara pilkada, wallahu alam. Untung orang itu tak satu jadwal. Dan saya memang kalau nyusun jadwal tuh, kalau hari Rabu dari jam 7 fulan, jam 8 fulan, jam 9 fulan, sampai jam malam. Saya kasih tahu, jangan datang satu ini, nanti tak enak saya ngobrol sama ini, tak nyambung. Dan kalau udah saya susun tuh tahu-tahu sendirilah, asal udah mau jam sekian, permisi, supaya tak. Tiba-tiba yang jam 9 ini bertanya ke saya, tadi yang jam 8 tuh apa aja cerita dia sama Ustaz? Ada dia menceritakan tentang saya? Ada. Apa kata dia? Kata dia, kau orang baik katanya. Waktu itu saya tidak bohong. Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas. Tidak termasuk dusta, bohong, orang yang mendamaikan antara dua manusia. Jadi yang tidak dianggap bohong itu 3. Yang pertama, mendamaikan orang berkelahi. Yang kedua, waktu perang. Yang ketiga, ke orang rumah, istri ke suami, suami ke istri. Pulanglah bapak dari Jogja membawa kain batik, dibuka sama istrinya. Bapak tanya, "Cemana nampakmu kain batik ini?" Kata istri, "Seumur-umurku bang, belum pernah nampak aku batik macam ini." Padahal berserak di Sukaramai, berserak di Pasar Bawah. Waktu itu dia bohong atau tidak? Tidak, karena dia sedang membahagiakan hati suami. Begitu juga waktu dipakainya. "Cemana nampakmu aku pakai batikmu ini?" Kata suaminya, "Kau ku tengok macam bidadari baru turun dari surga." Hal biasa aja. Nauzubillah, terjadi perang. Datang orang ke rumah antum. Lalu tentara ini bertanya,
kami sedang mencari Abdul Somad, ada dia di sini. Lalu antum bilang, Abdul Somad tidak ada di sini, padahal dia ada di dalam. Tak ada dia di sini. Waktu itu antum tidak sedang, tidak bohong antum. Laisal kadzab, al harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Ingat, 3. Pertama, mendamaikan orang. Kedua, suami istri. Ketiga, perang. Pilkada tak masuk, tetap bohong. Laisal kadzab, kalau pembohong kadzib. Tapi kalau terlampau membohong, kadzab. Laisal kadzab, tidak dianggap kadzab. Alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan dua orang. Ada cerita kiai di Jawa, dibelikannya hadiah. Waktu datang si fulan, kasihnya. Ada salam dari si fulan, dibelikannya kau. Datang yang satu lagi, ada salam dari fulan, dibelikannya. Karena dalam hadis tahadu tahabu, saling berbagi hadiah maka kamu berkasih sayang. Berpikir dua orang, kusangka jahat dia, rupanya baik, untuk mendamaikan orang. Cuman masalahnya takutnya berjumpa orang ini. Fayanmi khairan, yanmi khairan artinya rafa'ahu wa balaghahu an wajhil islah, menyampaikan kepadanya sesuatu berita untuk berdamai, bukan furqah, membuat orang berkelahi, bercerai-berai. Au yaqulu khairan, atau mencakapkan, membicarakan, menyampaikan, mengatakan khairan, yang baik-baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, berarti yang disebutkannya ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang ada dalam Sahih Muslim, ziyadatun, ada tambahan. Apa ziyadahnya? Qalat, periwayat hadis berkata, walam asma'hu, aku tidak pernah mendengar Nabi yurakhis, memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, fi syai'in, pada sesuatu, yaquluhun nasu, ucapan orang, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Ta'ni maksudnya, yang 3 itu maksudnya al-harba, pada waktu perang. Pada waktu perang ada dispensasi. Wal islah bainan nas, mendamaikan orang, ada dispensasi. Ada dia tadi waktu di sini menjelek-jelekkan saya. Selama dia di sini ngobrol sama saya tadi, satu pun tak ada kau diburukkannya. Maksudnya 1 tak ada, 100 ada. Wa haditsar rajuli mara'atahu, hadis cerita rajul laki-laki imra'atahu kepada istrinya. Boleh, ada rukhsah, keringanan. 3. Pertama, harb, perang. Yang kedua, mendamaikan orang. Yang ketiga, laki-laki kepada istrinya, begitu juga istri kepada laki. Wa haditsal mar'ati zaujaha, dan cerita mar'ati, perempuan, zaujaha, terhadap suaminya. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad? La khilafa, tidak ada ikhtilaf fi jawazil kadhib fi hadhihi suwar. Tidak ada ikhtilaf antar ulama, baik mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali, tentang jawaz, boleh kadhib
Dalam 3 hal ini boleh. Begitulah hebatnya Islam menjaga hati. Karena kalau sudah cakap melukai hati, saya tulis di FB, kalau kalian mengejek saya, kalau bisa jangan di grup-grup. Karena kalau ngejek saya di grup, di screenshot orang dikirimnya ke saya. Kalau bisa ngejek, jangan yang bisa di screenshot, jangan yang bisa direkam, supaya cerita itu tak sampai ke aku, supaya enak kita pas duduk minum teh. Karena kalau udah sampai pun kadang kalau udah sebulan 2 bulan lupa juga saya. Sering kejadian, datang orang jumpa saya, foto, cipiki, udah selesai pulang baru datang orang lain. Itulah yang mengejek Ustadz kemarin. Aduh, tak ingat. Ada saya kirimkan screenshot Ustadz. Tak ingat aku, saking banyaknya. Lama saya merenung, sebetulnya kesalahan saya itu apa, dosa saya itu apa, sehingga diejek orang, dibully orang. Dosanya apa? Dosanya satu aja, dosanya adalah karena terus terang. Itu aja dosanya, cuma satu kan, karena terus terang. Terus terang di tempat orang yang suka gelap, itu dosa. Tempat kita di Nusantara, di Konoha ini, orang lebih suka terus terang atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Sedangkan Abdul Somad itu terus terang. Itulah dosanya. Maka jangan terus terang di tempat orang yang suka sembunyi dalam segala hal, termasuk dalam pilihan politik. Orang kita, anak muda, apa kata dia ke perempuan? Memang cantik bunga dahlia, lebih cantik bunga melati. Kalau adinda bersedia, temani abang sampai mati. Begitu anak muda kita. Kalau orang barat enggak, dia tak ada begitu, langsung aja, do you marry me? Langsung. Maukah kau menikah dengan aku? Di saat orang berpantun, berpatah petiti, tiba-tiba antum pakai kata-kata yang to the point, itu dosa. Paham? Jadi kesalahan Abdul Somad itu satu, dia berterus, termasuk dalam pilihan politik. Ternyata dalam pilihan politik nggak boleh berterus terang. Ustaz Somad kalau mau aman, Ustaz terima aja semua tamu-tamu itu. Siapapun yang datang, terima, kasih minum teh, bacakan doa, Ustaz selamat. Saya tidak menyalahkan orang yang begitu, tapi saya tidak mazhab itu. Saya mazhab terus terang. Kalau bagi kalian perbuatan saya itu salah, ya tidak apa-apa. Selama tidak salah kata Allah, tidak salah kata Nabi Muhammad, dan tidak salah kata para ulama. Dan saya tidak menyalahkan yang pakai kiasan-kiasan, karena yang tidak terus terang itu juga ijtihad, yang terus terang juga ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ini tidak dibatalkan dengan ijtihad ini. Kita perlu belajar kepada Islam yang lebih tua. Islam kan sama Pak Ustaz, ya, tapi ketika datang ke Nusantara ada yang lebih tua. Di mana Islam paling tua di Indonesia? Aceh. Aceh paling tua. Saya ziarah ke makam Wali Songo, yang paling tua Sunan Ampel radhiyallahu anhu, Surabaya. Itu batu nisannya 14 titik-titik, berarti abad 14-15, ya kan?
Saya ziarah ke makam Raja Aceh yang pertama masuk Islam, namanya Mirasilu. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh, raja yang baik. Di nisannya tertulis 1297. Berarti jarak antara Malikul Saleh dengan Wali Songo berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Makanya dalam hal penerapan syariat Islam kita perlu berkaca ke Aceh. Bank konvensional berubah jadi bank syariah, Aceh duluan. Dinas syariah, Aceh dulu. Penerapan hukum Islam, Aceh dulu. Kerajaan Islam tertua, Aceh dulu. Jadi secara psikologis Aceh itu lebih tua. Nah, bagaimana pilkada sekarang di Aceh? Saya bacakan berita ya. Abu Payapasi keluarkan maklumat, rapatkan barisan untuk pasangan An. Abu Payapasi, ulama karismatik Aceh, ulama tua, alim, pimpinan pondok. Tapi Abu Mudi tidak. Abu Mudi instruksikan Aceh menangkan pasangan An. Kalau terus terang itu dosa, maka Abu ini berdosa. Apakah berperang Aceh gara-gara ini? Enggak. Tapi Abu Kutakrung pakai mazhab yang sir. Dua-dua calon datang disambut. Datang pasangan ini disambut. Datang pasangan ini disambut. Abu Mudi, Abu Payapasi, Abu Kutakrung. Jadi ijtihad itu terkait dengan maslahat dan mafsadat. Maslahat apa kira-kira kebaikannya? Mafsadat apa pula kira-kira mudaratnya? Saya berpihak kepada paslon bukan sesuatu yang baru. Saya pulang ke Bumi Lancang Kuning 2008. 2008 pulang. 2010 saya udah viral, tapi baru sebatas Bagan Siapi-api sampai Tembilahan. Ruang lingkupnya baru Seriau. Dan saya udah keliling dengan Pak Ahmad. 2011 saya keliling dengan Pak Ahmad untuk periode kedua Rokan Hulu. Jadi mazhab saya, mazhab Jahar ini memang dari dulu. Ya bukan mendadak tiba-tiba 2024 ini. Udah lama saya pakai mazhab Jahar ini. Bukan dulu sir, sekarang Jahar, enggak. Saya dari dulu memang udah Jahar. Kenapa Ustadz jalan dengan Pak Ahmad? Pertama, karena dia membangun Islamic Center. Yang kedua, karena dia buat sekolah tahfiz. Dari mulai penitipan anak, SMP tahfiz, SMA tahfiz, Institut Sains Tahfiz Quran Syekh Ibrahim An-Naqsyabandi, Al-Khalidi An-Naqsyabandi. 3. Zakat potong atas. 4. Wajib PNS sholat berjamaah zuhur asar dan subuh Jumat sujud tilawah di Masjid Islamic Center. Jadi karena saya tengok ini bagus, ya saya jaharkan. Dan dari 2011 itu sampai sekarang tidak ada orang mengatakan saya berdosa.
Dan tidak ada pula orang berkelahi gara-gara saya di Riau ini. Tolong carikan satu kasus orang berkelahi di 12 kabupaten kota ini gara-gara saya jahar lalu dia berkelahi. Bisa antum carikan? Insya Allah ya, carikan. Karena saya mengajak, siapa yang tidak ikut pilihan saya, halal darahnya. Nggak ada, tidak ada itu. Pernah saya menyerang orang? Tak pernah. Kumpulkanlah semua ceramah saya, tidak ada yang eksklusif tertutup, tak ada. Semua ada direkam tim media. Tidak pernah menyerang orang, tak pernah memburukkan orang. Kata Sokrates, Sokrates ini filosof dari Yunani. Kata Sokrates, manusia ini terbagi tiga. Level paling tinggi VVIP, VIP, kelas ekonomi. Orang VVIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VVIP, kelas premium, bukan yang solar oplosan. Yang kelas tinggi, itu kalau jumpa yang dibahasnya adalah ide. Bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan, kalau jumpa, yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'udzubillah. Orang yang kelas bawah, kalau berjumpa, membicarakan orang lain. Jadi kalau antum ketemu sama orang, yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Saya mau orang mendarat, turun di airport Sultan Syarif Qasim II, keluar dia dari pintu gerbang, dia buka kaca, dia menengok ada lembaga besar bernama IQRA, Institut Quran Riau. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Quran, dari mulai belajar Iqra sampai qiraat Hafs, an Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, Ibnu Katsir, dari mulai kaligrafi Al-Quran sampai tafsir Al-Quran, lembaga Al-Quran internasional. Itu tidak bisa diwujudkan dengan ceramah. Itu mesti orang yang punya kekuasaan. Bicara ide, ternyata bicara ide itu haram sekarang. Memang susah kalau kita raja wali hidup di tengah itik. Karena kita akan dianggap, semua itik akan mengatakan berdosa, terbang itu berdosa. Ada manusia-manusia yang pikiran dia itu baru bisa dipahami orang 100 tahun setelah itu. Dia tidak hidup di zamannya. Nanti 40-50 tahun lagi, ketika ada orang bersuara tentang perlunya jahar dalam masalah politik, barulah orang ingat dengan almarhum Abdul Somad. Oh, kata orang, dia udah bisa bilang oh, itu udah alhamdulillah. Ya begitulah manusia, begitulah hidup. Sedangkan berdusta aja dalam 3 masalah ini benar. Dan saya tidak berdusta, membicarakan sesuatu yang benar. Ternyata ada sesuatu yang menurut kita benar, tapi menurut orang adalah dosa. Ya nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Santai Gus Dur. Nggak pernah saya pusingkan. Saya seluruh provinsi di Indonesia ini, dari Sabang sampai Papua, Sabah, Sarawak, Malaysia, Brunei Darussalam, saya kasih setahun 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aman-aman saya datang.
Cuma saya bisa datang, tak bisa datang karena satu dan lain hal. Berarti itu jatah Sami liburan. Tak pernah saya pusingkan itu. Saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah meminta. Ustaz, kami mau begini, kau begini, kau begini. Dimanapun kalian, ku kasih kalian 4 hari. Dari mulai Aceh, Sulawesi, Banjar, Papua, ku kasih 4 hari. Bisa kalian urus, aku datang. Tak bisa kalian urus, berarti itu jadwalku jalan-jalan sama Sami. Berarti doa Sami mau liburan. Tak pernah saya pusingkan itu. Maksud saya, jangan pula jamaah pusing. Biasa aja. Nyantai aja guys. Hadis 250. Wa an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar suara khusum, suara orang bertikai, bil bab, di pintu. Ada di depan pintu itu suara orang bertikai, aliyatan, aliyah, tinggi, suaranya melengking, aswatuhuma, suara dua orang itu melengking. Wa idza, tiba-tiba, ahaduhuma yastawdi'ul akhara wa yastarfiquhu fi syai'. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdua itu yastawdi'u, arti yastawdi'u itu minta supaya tolonglah hutangku ini kau maafkanlah hutangku ini. Wa yastarfiquhu fi syai', dia minta kau bersikap lembutlah sama aku. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Kemudian yang kawannya ini menjawab, demi Allah aku tak akan melakukan. Tolonglah hutangku sama kau tu kau maafkan aja lah, duit kau kan banyak. Kau baik-baiklah, lembut-lembutlah sama aku. Wallahi la af'al. Orang Arab yang zaman sekarang aja kalau bercakap meletup-letup. Bagaimana yang zaman Nabi ini? Yang 1400 tahun yang lalu. Banyak mahasiswa baru sampai ke Mesir terkejut menengok orang Mesir itu bercakap. Wallahi ya Allah. Maka waktu kami pertama sampai terkejut, kata senior-senior, tenang, itu baru bisik itu. Yang sekarang itu, yang sekarang. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu, Arab Badui, Arab Jahiliyah. Fakharaja alaihima Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW keluar menjumpai dua orang yang bersuara melengking tadi. Apa kata Nabi SAW? Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang membawa-bawa nama Allah lalu dia mengatakan aku tidak akan berbuat baik. Mana dia orangnya tadi? Aku tak akan menghapuskan utang kau dan aku tidak akan berbuat baik sama kau demi Allah. Marah bawa-bawa nama Allah. Kalau marah ya marah aja, ya bawa-bawa nama Allah. Apalagi mengatakan tidak akan buat baik. Lalu apa kata dia? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ngaku dia, gentleman dia. Ini antara kalian berdua tadi, mana yang bawa-bawa nama Allah mengatakan aku tak akan buat baik? Ana ya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala berhak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita berniat baik, bercakap baik, berfikir baik, berbuat baik, mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam kebaikan. Jangan sampai kita bawa nama Allah, demi Allah aku tak akan berbuat baik. Falahu ayyudzalika ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan yang dia suka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.
Makna yastaudi'uhu. Nah, jadi Imam Nawawi habis menyebut hadis tuh, kata-kata yang gharib dia jelaskan. Arti yastaudi'uhu, yas'aluhu, meminta, an yadha'a anhu, supaya digugurkan ba'du dainihi, sebagian utangnya. Tolonglah utangku yang kemarin. Prinsip berutang 3. 1, tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis. Yang kedua, tagih. Sampai masanya datang kita tagih. Kalau dia tidak mampu, fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia sanggup. Jangan diam, tagih. Kapan kau bayar? Ini harinya udah sampai. Nunggu hari santri. Udah semalam 22, tahun depan maksudnya. Oke, ku kasih kau sampai lapang. 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Gigi 1 catat. Gigi 2 tagih. Gigi 3 sedekah. Cuman masalahnya sekarang orang metik. Tak pakai gigi 1, 2. Begitu kita datang langsung dia, kau sedekahkan aja ya. Ayat tentang sedekahkan itu untuk yang mengasih pinjaman. Tapi yang menghafalnya yang meminjam. Sehingga pas sampai hari H kita tagih, dibacakannya ayat kita. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Maka bilang ke dia, yang kau baca tadi itu ayat aku, bukan ayat kau. Wa yastarfiquhu. Yastarfiquhu artinya yas'aluhu rifqa. Yas'aluhu rifqa, minta kelembutan. Tolonglah kau berbuat lembut, berbuat baik sama aku. Wal muta'alli artinya orang yang bersumpah bawa-bawa nama Allah. Jualan, pas ditawar bawa nama Allah. Mahal kali kau jual ini ayam ini. Demi Allah modal ini. Mana ada orang mau rugi, kan bohong. Bawa nama Allah. Demi Allah, perbuatan Abdul Somad itu salah. Kapan kau jumpa Allah? Dan kapan pula Allah mengangkat kau jadi jubirnya? Ini kan ijtihad. Ijtihad ini sesuatu yang biasa. Tengoklah ulama-ulama tua kita berijtihad, masing-masing dengan ijtihadnya. Ada yang jahat, ada yang sir, ada yang dua-duanya. Dan itu bebas untuk memilih itu.